Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perubahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih kepada teman-teman sewot, sobat sewot dimanapun Anda berada yang terus mengawal demokrasi kita, demokrasi Indonesia ini tetap di jalur yang tepat gitu, benar, karena memang akhir-akhir ini sistem demokrasi sudah dinodai dengan politik dinasti ya, dan kita sangat menyayangkan bahwa hadirnya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar yang menyedot perhatian publik dan disukai oleh seluruh lapisan masyarakat ini menjadi tantangan baru bagi Cak Imin dan Anies Baswedan. Kenapa? Karena di tengah gemuruh masyarakat yang begitu antusias mendukung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, ini ada pola yang mencurigakan ya. Kenapa? Karena pertama ada settingan sepertinya Indonesia ini mau didinastikan gitu kan. Jadi sistem demokrasi itu bukan dibunuh tetapi hari ini sedang dipasung gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, saya juga ingin berterima kasih buat kepada kawan-kawan milenial, pemuda, anak-anak muda yang hari ini terus memberikan mengeksplorasi diri ya, kemampuan diri untuk memberikan dukungan kepada calon presiden kebanggaan kita semuanya, Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, kalian luar biasa, kalian dengan kecerdasan ya, dengan ide brilian gitu, ide-ide untuk pembaharuan ya, kalian mampu tampil ya terdepan untuk mengawal bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Karena sejak saya kuliah dulu, yang namanya pemuda itu dan mahasiswa ya, itu mereka adalah agent of change gitu, agen perubahan. Kalau kemudian pemuda melempem, pemuda lebih berkiblat kepada tren isu yang hari ini sedang naik daun, misalnya kayak gemoy-gemoy gitu kan. Nah, mahasiswa dan pemuda ini akan bunuh diri gitu kalau kemudian mereka lebih melihat kebohongan politik yang dibangun, narasi-narasi kebohongan yang dibangun dengan kedok gemoy gitu kan. Nah, kalian yang milenial, kalian yang anak muda, alhamdulillah hari ini sudah tepat ya, karena sudah memberikan dukungan kepada orang yang tepat dan benar. Nah, oke, teman-teman milenial, kita kedatangan orang yang spesial ya, bukan di Sewot TV tetapi di tengah-tengah kita dalam mendukung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Alhamdulillah ada Ning Ais ya. Ning Ais ini hari ini sedang mulai tren dan naik daun. Pertama karena memang beliau cakap, beliau luar biasa. Ning Ais ini menjadi salah satu lisan kepanjangan tangan ya dari Anies Rashid Baswedan dalam mengkampanyekan perubahan di tengah-tengah kaum milenial dan kaum pemuda. Maka kita sebagai ya golongan muda lah, karena usia kita di antara 25 tahun hingga 40 tahun, jadi kita insya Allah masih masuk golongan Gen Z dan golongan muda gitu kan. Laisa sabab man qala hada abi walakinna syabab man qala ha anada. Bukan pemuda kemudian mereka yang mengatakan inilah ayahku, inilah ayahku, inilah ayahku, tetapi pemuda adalah yang mereka berani mengambil sikap sendiri, berani menerima resiko atas sikapnya sendiri, dan pemuda adalah yang mereka istiqomah bilang bahwa ha anada, inilah aku. Ya apa adanya gitu, sesuai kemampuan masing-masing, sesuai talenta ya yang dimiliki oleh teman-teman Gen Z dan kaum pemuda yang hari ini sedang ingin berkontribusi dalam pesta demokrasi 5 tahunan Pilpres 2024 yang akan datang. Welcome to Gen Z, welcome to Ning Ais untuk membawa kita semuanya ke ranah pemikiran. Kalau katanya Bang Rocky Gerung itu, mari kita mempertemukan gagasan dengan gagasan biar asik gitu. Kalau gagasan dipertemukan dengan kedunguan, maka akan mandek di jalan. Tidak akan ada perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Oke teman-teman, kehadiran
relawan muda, ya, pemuda-pemuda Gen Z yang hari ini terus memberikan kontribusi kepada pemenangan capres nomor 1 ya, amin gitu kan, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang harus terus kita kembangkan, yang terus harus kita kawal bersama agar pemuda ini tidak apa ya namanya, pemuda itu kan seperti yang saya tadi tidak manja. Karena ada tuh pemuda yang mentang-mentang anaknya menteri misalnya, kemudian dia selalu mengandalkan ayahnya, tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak punya gagasan sendiri, tidak memiliki ranah publik yang dibangun oleh kekuatan dirinya sendiri. Makanya kemudian pemuda-pemuda Gen Z yang hanya mengandalkan latar belakang keluarga, mereka itu tidak akan cerah pada masa depan yang akan datang. Nah, alhamdulillah di kubu Amin ya, paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, hari ini kita telah menyaksikan banyak sekali pemuda-pemuda yang tampil brilian untuk mendukung misi perubahan untuk persatuan, misi perubahan untuk menghadirkan keadilan, misi perubahan untuk membuat Indonesia bisa dibanggakan oleh bangsanya sendiri dan dijadikan role model oleh bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Nah, makanya kita nggak salah kemudian kita memilih siapapun. Ini negara demokrasi. Silahkan teman-teman misalnya ada yang dukung Prabowo dari golongan Gen Z ya, golongan milenial dari kaum muda misalnya. Ada yang dukung Ganjar, silakan baik. Tetapi mari kita lebih berpikir lebih dalam gitu kan. Kalau bicara rekam jejak sudah pasti siapa capres yang selama ini telah meninggalkan wangi-wangian ya dalam pemerintahannya ketika mereka ini selesai purna tugas gitu. Seperti Mas Anies Rashid Baswedan yang sampai hari ini semua anak bangsa itu bangga terhadap beliau karena rekam jejaknya yang begitu harum, rekam jejaknya yang memang secara ikhlas beliau lakukan untuk bangsa dan negara ini, nggak perlu mengundang media sana sini untuk kemudian meresmikan sebuah kegiatan politik atau kegiatan pembangunan. Tetapi Mas Anies Rashid Baswedan setiap kegiatannya adalah benar-benar bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk diabdikan kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Gen Z, selamat datang sekali lagi di Sewot TV. Mari kita bergabung untuk memberikan pendapat, wawasan, kritikan. Meskipun kita mendukung Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, bukan berarti kita kemudian nyenyak tidur gitu kan, tetapi kita harus berani menyuarakan kepentingan dan kemauan masyarakat bawah kepada paslon nomor 1 Amin, Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Nah, karena membangun Indonesia jangan sampai kemudian kita membiarkan Mas Anies jalan sendiri. Mari kita dukung beliau, program-program terbaik beliau kita sukseskan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman pemuda, teman-teman Gen Z gitu kan, mari kita bicarakan dengan baik-baik, mari kita diskusikan dengan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi toh nanti kalau kata Rocky Gerung gitu kan, seminggu setelah Anies Rashid Baswedan dilantik menjadi presiden Republik Indonesia, maka mahasiswa di seluruh Indonesia yang sudah ikut memilih, ikut berkontribusi ya, mengkontribusikan atau menyumbangkan suaranya, suara milenial, suara mahasiswa untuk memenangkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, harus turun ke jalan seminggu ya, 1 pekan setelah Anies Baswedan dilantik. Kalau Anies Baswedan dan Gus Muhaimin tidak berbuat apa-apa untuk Gen Z, untuk generasi muda dan generasi milenial, karena kita memperjuangkan kebenaran. Artinya demokrasi kita ini harus dibangun dengan cara yang baik dan benar. Kalau kemudian ini udah terlalu banyak beritanya terlalu beredar luas bahwa hari ini itu banyak perangkat-perangkat desa yang diduga ya telah diintimidasi misalnya oleh pemerintah, oleh penguasa untuk kemudian memenangkan salah satu pasangan calon capres cawapres gitu. Tetapi teman-teman, semoga meskipun misalnya kepala-kepala desa dipaksa misalnya untuk mendukung salah satu paslon, maka kemudian rakyat tuh harus berpikir lebih jernih. Gini,
apa namanya, kepala desa itu kan dipilih oleh kita sebagai warga, sebagai masyarakat desa gitu kan. Tetapi kenapa setelah dikasih jabatan mereka lebih mementingkan suaranya Jokowi misalnya, atau suaranya Prabowo, mementingkan suaranya Ganjar misalnya? Kenapa harus ikut mereka yang ada di pusat, sedangkan mereka tidak ikut dinamika yang terjadi di desa, yang kemudian kadang-kadang taruhan nyawa juga, kadang-kadang taruhannya kalau pilkades tuh ya. Tetapi teman-teman semuanya, perlu kita sadari bahwa suara kita itu murni punya kita, bukan punya siapa-siapa. Dan mestinya juga kepala-kepala desa di seluruh Indonesia itu bersikap netral di Pilpres 2024, karena itu amanat undang-undang, amanat konstitusi. Kalau misalnya aparat desa sudah melanggar aturan, amanah konstitusi dan perundang-undangan, maka kepala desa seperti itu tidak perlu kita jadikan imam. Mereka itu mementingkan uang dibandingkan suara rakyat yang hari ini sedang menginginkan perubahan. Masyarakat tuh sekarang tuh coba tanya di mana-mana ya, Gen Z ya, milenial semuanya, silakan tanya, silakan konfirmasi ke bawah gitu, ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Apakah harga-harga bahan pokok, harga-harga sembako, kebutuhan primer, sekunder dan lain sebagainya itu pernah mengalami penurunan tidak gitu selama Jokowi mimpin, selama Jokowi jadi presiden? Silakan ditanya. Yang ada tuh naik mulu gitu, naik terus naik dan nggak pernah turun gitu. Jangankan kebutuhan-kebutuhan lainnya, kita ngomong bensin aja premium misalnya, kita ngomong bensin BBM itu nggak pernah turun di eranya Jokowi, adanya naik terus gitu, melambung. Nah, apakah itu yang perlu dilanjutkan gitu? Apakah seperti itu yang perlu diwariskan kepada Gibran, kepada Prabowo, ataupun kepada Ganjar? Karena selama ini hari ini fenomena saling menyalahkan tuh sedang terjadi di Republik kita gitu kan. Jokowi yang kecewa terhadap Megawati, kemudian Jokowi pindah kongsi ke Prabowo Subianto. Karena pindahnya Jokowi kepada Prabowo Subianto ini tentu melukai kader-kader partai PDI Perjuangan yang semestinya mereka ditopang, di-endorse oleh Joko Widodo di Pilpres 2024 yang akan datang. Maka bentuk kekecewaan kader-kader PDI, partai-partai pengusung Jokowi di 2014 juga 2019, hari ini mereka meluapkan kekecewaannya. Sampai Hasto kan nangis-nangis tuh. Jadi lucu negara nih ya, nangis-nangis. Penguasa itu harusnya kuat gitu. Ketika Jokowi bersikap tidak adil, Hasto mestinya bisa memberikan pelajaran pemakzulan misalnya dengan mengagendakan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kekuatan perwakilan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia gitu. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Seperti ada drama gitu, ada drama kolosal yang kita saksikan akhir-akhir ini gitu. Nah, kalau mereka kemauannya sama, pengen di-endorse Jokowi sejak awal gitu, yang Ganjar awalnya ngaku Jokowi adalah mentor saya gitu, tapi hari ini Ganjar begitu keras berteriak bahwa penegakan hukum nilainya hanya 5 misalnya, maka ini tamparan bagi rakyat gitu. Masyarakat harus bisa menilai bahwa gimmick yang sedang dibangun, drama yang sedang dibangun antara dua kubu ini menjadi rahmat bagi pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin yang ingin tampil di Pilpres 2024 ini dengan politik santun, dengan politik akal budi, dengan politik narasi-narasi yang menyejukkan bangsa, bukan adegan-adegan sinetron drama politik seperti yang ditunjukkan kubu sebelah, kubunya Ganjar dan kubunya Prabowo Subianto. Nah, sekali lagi saya ucapkan welcome, ahlan wa sahlan kepada Gen Z semuanya, Gen Z dan kaum milenial, pemuda. Silakan suarakan suara kalian untuk mengkritisi, boleh kritisi logika Anies Rashid Baswedan, tidak masalah gitu. Sebagai fans, sebagai orang yang sayang, sama seperti ibu sayang sama anaknya. Kalau ngomel-ngomel itu karena tanda sayang gitu. Anaknya diomelin itu karena tanda sayang dan cinta. Sama seperti kita yang mencintai Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Boleh kita omelin gitu kan, karena dasar kita sayang kepada pemimpin kita semuanya. Maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang adil untuk kita semuanya, sehingga
dalam bernegara, Indonesia mengalami kemajuan. Selain kemajuan juga keadilan bagi seluruh warganya. Kita semuanya harus bisa berpikir lebih jernih, lebih cerdas untuk menentukan pilihan di 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Sekali lagi ahlan wa sahlan dan welcome to Sewa TV, para pemuda, Neng Ais dan semuanya, kawan-kawan dan teman-teman semuanya yang muda-muda, yang Gen Z, yang milenial. Mari kita bergabung untuk satu tujuan, memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar satu putaran insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Besok ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.